Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan simulasi Odoo, yaitu tentang skenario website dan juga e-commerce. Baik, pada kelompok 1 ini memiliki 3 anggota dan juga memiliki perannya masing-masing. Yang pertama itu ada Laila Nur Auliani, CP160 sebagai staf IT dan juga staf kreatif. Lalu yang kedua itu ada Priyadi, CP127 sebagai supervisor. Lalu yang ketiga ada Davino Alwan Farosi, CP133 sebagai staf inventory dan juga accountant. Pengenalan modul website dan juga e-commerce. Modul website adalah modul utama untuk membuat dan mengelola situs web. Pengguna dapat membuat dan memodifikasi laman sesuai dengan yang diinginkannya. Contohnya itu adalah halaman produk, halaman kontak, dan juga yang lainnya. Lalu modul e-commerce itu adalah modul yang memudahkan Anda untuk mengelola toko online Anda. Dalam modul e-commerce, Anda dapat menambah produk, mengatur kategori, mengelola persediaan, dan juga mengatur proses checkout. Berikut ini adalah profil perusahaan dari PT Amethyst. PT Amethyst itu adalah PT yang ingin kita analisis menggunakan skenario website dan juga e-commerce. Profil perusahaannya itu adalah perusahaan Amethyst adalah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur seperti meja, kursi, lemari, dan yang lain-lain yang telah berdiri sejak tahun 2020. Untuk alamat PT Amethyst ini ada di Jalan Merdeka nomor 20 Bogor, Jawa Barat dengan nomor telepon 0812 1234 5678 dengan email amethyst@gmail.com. Visi dari PT Amethyst itu adalah menjadi penyedia furnitur terbaik di Indonesia. Misinya adalah menyediakan produk kualitas tinggi dan juga pelayanan yang baik untuk pelanggan. Baik, untuk skenarionya itu adalah e-commerce dan juga web 1 membuat website tentang alat tulis dengan harga normal, harga diskon, dan juga harga potongan kupon menggunakan gratis ongkir. Perusahaan Alamanda melakukan kerjasama dengan PT Amethyst untuk membuat website perusahaan alat tulis, yang dimana produk yang dijual dan dibelikan adalah buku, pulpen, pena, dan yang lainnya. Dalam website terdapat sebuah e-commerce yang akan memudahkan bagi pelanggan setia Alamanda untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pada e-commerce, barang yang dijual tidak beda jauh dengan offline. Namun pada e-commerce, terdapat beberapa barang yang memiliki diskon dan juga mendapatkan voucher khusus dengan syarat dan ketentuan. Untuk barangnya itu ada pensil sebanyak 5 pack dengan harga 44.000 per pack. Keterangannya itu adalah diskon potongan kupon sebesar 5%. Lalu buku ada 10 pack dengan harga 30.000 per packnya dan diskon 10%. Lalu ada styrofoam dengan kuantiti 5 buah dan juga harga 10.000 per buahnya. Baik, untuk role user bisa dilihat terdapat Laila sebagai administrator atau staf IT dan juga sebagai staf kreatif. Lalu ada Priyadi sebagai supervisor. Lalu ada Davino Alwan sebagai staf inventory dan juga accountant. Untuk langkah-langkah pengerjaan skenario ini adalah yang pertama itu dari staf IT dan juga staf kreatif. Yang kedua itu pengerjaan dari supervisor, lalu yang ketiga dari staf inventory dan juga accountant. Untuk yang pertama itu adalah staf IT dan juga staf kreatif yang akan dijelaskan oleh Laila. Baik, perkenalkan saya Laila Nur Auliani dengan NIC CP160. Di sini saya akan menjalankan peran sebagai staf IT yang memiliki tugas untuk create user, produk, diskon, voucher, dan ongkir. Di sini saya sudah memiliki data user yang akan diimport pada Odoo. Ada Laila sebagai staf IT, Nur sebagai staf kreatif, Apriyadi supervisor, Davino staf inventory, dan Alwan sebagai staf accountant. Langsung saja kita melakukan import user. Kita masuk ke menu setting, klik manage user. Lalu seperti biasa kita bisa klik new untuk menambahkan user baru satu persatu. Kita juga bisa melakukan import di course untuk menambahkan beberapa user sekaligus. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan user atau melakukan import,
Maka langsung saja kita search user untuk kelompok 1. Setelah itu, kita akan melakukan konfigurasi atau setting hak akses pada salah satu role user. Misalnya di sini ada Laila sebagai staff IT, maka pada bagian administration itu kita atur menjadi setting. Selanjutnya, kita coba buka Nur sebagai staff kreatif. Maka karena dia staff kreatif yang bertugas melakukan desain website, maka pada bagian website ini kita ubah menjadi editor and designer. Untuk role atau user lain itu bisa disesuaikan dengan jabatannya masing-masing. Nah, di sini ada Davino dengan websitenya Restrictor Editor. Lalu juga ada Awan dan juga ada Apriyadi. Mungkin itu saja untuk setting hak akses usernya. Kita lanjut ke job desk berikutnya, di mana staff IT akan melakukan setting dan konfigurasi pada menu website. Nah, di sini untuk setting of website-nya kita pilih website kita, yaitu toko alat tulis kantor kelompok 1. Nah, di sini kita akan melakukan checklist beberapa hal. Yang pertama ada price list dan advance price rules supaya kita bisa membuat diskon dan lain-lain. Kita juga akan menceklis bagian diskon dan diskon loyalty and gift card. Selanjutnya, kita juga akan menceklis shipping address dan shipping cost. Nah, di sini kita pastikan sudah terchecklist. Lalu selanjutnya kita juga akan menceklis one side payment dan picking. Lanjut kita ke modul inventory. Ada beberapa hal yang perlu kita checklist, yaitu yang pertama ada shipping delivery methods. Kita pastikan sudah terchecklist. Lalu juga ada package. Nah, di sini pada operation pastikan package sudah terchecklist. Lalu kita bisa klik save. Baik, kita akan lanjut ke tugas staff IT berikutnya, yaitu untuk membuat produk serta diskon dan loyalty. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke modul website. Lalu kita pastikan website ini sudah sesuai dengan website yang telah kelompok kami buat, dan pada bagian e-commerce kita klik produk untuk membuat produk baru. Klik new, lalu di sini untuk produk name-nya saya tulis pensil 01. Kita juga bisa menambahkan gambar. Lalu untuk produk tipenya saya pilih storable produk. Untuk sales price-nya sesuai skenario, yaitu 44.000. Selanjutnya kita bisa klik save manually dan kita lanjut ke websitenya. Nah, di sini itu kita publish terlebih dahulu supaya produk tersebut bisa muncul pada website kita. Selanjutnya di sini saya akan search buku. Nah, di sini untuk buku itu belum terpublish, jadi kita akan publish terlebih dahulu. Untuk produk ini sudah saya buat sebelumnya ya. Selanjutnya kita beralih ke styrofoam, juga akan kita publish. Selanjutnya saya juga akan membuat kupon dan diskon sesuai skenario. Ada pensil dengan kupon 5% dan buku dengan diskon 10%. Caranya kita ke e-commerce, lalu klik diskon and loyalty, lalu kita klik new. Nah, di sini untuk program name-nya saya tulis
kupon 5%. Untuk program tipenya kita sesuaikan yaitu kupon. Lalu untuk validity-nya itu saya atur sampai 12 November. Selanjutnya kita klik conditional rules-nya, kita klik add. Lalu untuk minimum quantity-nya 1, minimum purchase-nya 0. Untuk produknya di sini saya pilih pensil. Lalu kita bisa klik save and close. Selanjutnya untuk rewards kita klik add. Lalu pada bagian diskon ini kita ubah menjadi 5%. Dan kita klik save and close. Lalu pada bagian 10% itu kita remove. Lalu klik save manually dan kita akan membuat kupon dengan klik generate coupons. Di sini kita juga bisa mengatur apakah kupon itu untuk customer bebas atau anonymous atau customer tertentu. Untuk kuantitinya di sini saya akan membuat 10 kupon dengan valid until-nya sampai 12 November. Langsung saja kita klik generate coupons, maka kuponsnya akan bertambah sebanyak 10. Selanjutnya kita juga akan membuat diskon. Kita balik lagi ke diskon and loyalty, lalu klik new. Nah, di sini saya akan membuat diskon 10%. Untuk program tipenya di sini juga kita sesuaikan. Kalau tadi kupon, sekarang kita akan menggunakan diskon kode. Nah, di sini untuk validnya sampai tanggal 12 November. Pada bagian website, kita bisa mengatur apakah diskon tersebut akan kita terapkan untuk semua website atau hanya website kita saja. Nah, di sini saya akan memilih website kita yaitu toko alat tulis kantor. Untuk conditional rules-nya kita tambahkan di sini. Kita ubah diskon kodenya menjadi buku 10. Lalu untuk minimum kuantitinya kita ganti 1 dan produknya di sini sesuai skenario yaitu buku. Selanjutnya kita bisa klik save and close. Dan untuk promo kode ini kita remove saja. Untuk bagian rewards itu juga kita atur. Untuk diskonnya sudah 10%, kita pilih yang spesifik produk. Untuk diskon produknya kita ganti menjadi buku. Dan kita klik save and close. Kita remove diskon yang tidak terpakai sebelumnya, lalu kita bisa klik save manually. Demikian job desk saya sebagai staff IT yang sudah membuat import user, setting hak akses, serta membuat produk, kupon, dan diskon. Baik, di sini saya Laila Nur Auliani akan melanjutkan skenario sebagai staf kreatif yang bertugas untuk membuat dan mendesain website. Pertama-tama kita login Odoo terlebih dahulu menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staf IT. Pada home menu, kita langsung saja masuk pada bagian website. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat desain websitenya, di mana PT Alamanda ini meminta PT Amethyst untuk membuat desain website perusahaan alat tulis kantor.
Sehingga kelompok kami membuat website dengan nama Alamanda Stationery Store. Alamanda Stationery Store ini adalah perusahaan yang melayani penyediaan alat tulis sekolah dan kantor secara online, retail dan grosir sejak tahun 2023. Adapun slogannya yaitu nikmati penawaran dan pengalaman berbelanja alat tulis termurah dan terlengkap dengan mudah dan nyaman bersama Alamanda Stationery Store. Lalu di sini ada beberapa produk, ada pensil, buku, dan styrofoam yang akan kita gunakan untuk skenario website dan e-commerce kali ini. Nah, di sini ada 10% diskon untuk pembelian buku dan 5% diskon untuk pembelian pensil. Dan ini adalah tim kami. Lalu juga ada about us dan kontak perusahaan. Untuk membuat desainnya atau mengedit website, kita bisa klik edit. Lalu pada bagian blogs ini ada structure. Kita bisa menambahkan banner, cover, text image, image text, title, text number, picture, ataupun kolom, dan lain-lain yang sudah disediakan oleh Odoo. Untuk menambahkannya itu sangat mudah sekali. Misalnya di sini saya ingin menambahkan banner, langsung saja kita drag, maka sudah terbentuk bannernya. Kita bisa mengubah fotonya juga. Lalu jika kita mau menambahkan image, langsung kita drag dan kita ubah sesuai kreativitas kita atau sesuai permintaan dari customer. Nah, di sini kita bisa edit tulisannya. Pada bagian customize itu kita juga bisa merubah warna font, bentuk font, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa mengubah gambar. Misalnya di sini saya pilih salah satu gambar, maka akan langsung terubah. Kita juga bisa menghapus dengan klik 2 kali, lalu klik tanda hapus. Kita bisa menambahkan kolom. Kita juga bisa menambahkan gambar-gambar. Nah, di sini gambar-gambarnya itu bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Lalu kita juga bisa mengedit font seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada bagian customize. Pada bagian blogs itu kita juga bisa menambahkan berbagai fitur yang telah disediakan oleh Odoo. Nah, di sini ada comparison, theme, call to action, reference, accordion, fitur date, table to content, price list, item. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan item, maka akan muncul tampilan seperti ini yang bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita juga bisa menambahkan quotes dan kita bisa edit saja tulisannya. Selanjutnya ada dynamic content. Misalnya di sini saya ingin menambahkan produk, maka secara otomatis akan muncul berbagai produk yang dijual pada website tersebut. Di dynamic content ini kita juga bisa menambahkan form. Lalu kita juga bisa menambahkan map. Pada bagian blogs itu juga ada inner content seperti separator, alert, rating, card, share, sosial media, search, dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk melengkapi website kita. Misalnya di sini saya pilih blog quote, maka akan muncul tempat untuk kita mengedit quotes. Selain pada blogs dan customize,
Kita juga bisa mengubah tema website kita dengan klik theme. Lalu kita scroll ke bawah dan kita klik switch theme. Klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah berbagai tema yang telah disediakan oleh Odoo yang pastinya bagus-bagus dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, untuk menggunakannya atau mengubah theme, kita bisa langsung klik use this theme atau live preview untuk melihat temanya terlebih dahulu. Untuk membuat halaman atau page baru pada website ini, kita bisa klik new, lalu pilih page. Kita beri judul halaman kita, misalnya di sini theme, lalu klik create. Maka akan muncul halaman baru yang bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Jika sudah diedit, kita bisa klik save. Di sini kita juga bisa melihat website kita dengan tampilan handphone. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas saya sebagai staf kreatif. Skenario akan dilanjutkan oleh supervisor. Baik, selanjutnya itu ada supervisor yang akan dijelaskan oleh Apriyadi. Oke teman-teman, setelah websitenya telah dibuat oleh bagian IT dan staf kreatif, selanjutnya kita masuk pada role supervisor. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, nomor induk tes CP127. Pada simulasi website dan e-commerce kali ini, saya berperan sebagai supervisor, di mana sebagai supervisor, saya memiliki job desk untuk melakukan checkout simulation dan approval terhadap pesanan yang masuk nantinya. Baik, di sini saya telah masuk pada sistem SOD. Namun terlebih dahulu saya akan coba login memakai user yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Oke, di sini saya akan menggunakan user saya apriyadi01@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita login. Jika kita telah berhasil login, kita akan masuk pada tampilan discuss. Selanjutnya kita masuk pada home menu. Kemudian kita masuk pada modul website atau fitur website. Oke, kita masuk pada bagian toko alat tulis kantor seperti yang telah dibuat oleh staf kreatif. Di sini saya akan melakukan checkout simulation terhadap beberapa produk yang telah ditentukan. Kita akan checkout produk pensil, kita masuk pada bagian shop, kemudian kita cari produk pensilnya. Kemudian kita checkout sebanyak 5 buah, kemudian kita masukkan pada ikon keranjang. Kemudian kita masukkan kode diskon yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Klik apply, kemudian klik proses checkout. Setelah kita klik proses checkout, di sini kita akan mengisi shipping atau alamat yang perlu kita isi terlebih dahulu. Untuk name-nya, di sini saya mengisi nama saya sendiri. Untuk emailnya sendiri, di sini saya akan memasukkan email saya yang telah dibuat oleh staff IT.
sini saya masukkan email yang ini. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan nomor teleponnya. Oke, jika sudah, kita masukkan nama perusahaannya, yaitu PT Ametis. Kemudian kita masukkan patokan jalannya. Di sini saya memasukkan Jalan Boulevard nomor 56. Maaf, untuk yang isian ini saya masukkan di street dan number. Nah, untuk street 2 nya di sini kita kosongkan saja, teman-teman. Oke, nah kita pilih kotanya Jakarta. Kemudian kita masukkan kode zip-nya. Kemudian kita masukkan negaranya. Oke, jika semua data isian telah selesai kita isi, selanjutnya kita klik next. Oke, untuk shipping address-nya atau alamatnya di sini telah berhasil kita buat. Selanjutnya kita klik confirm. Kemudian kita pilih metode pengantarannya. Di sini kita memilih Alamanda Delivery yang telah dibuat oleh Staff IT sebelumnya. Kemudian pembayaran dengan demo. Untuk detail pembayarannya di sini kita masukkan angka 1 sampai 8. Kemudian status pembayarannya successful. Kemudian klik pay now. Oke, masuk dalam proses pembayaran. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul informasi pembayaran dengan nomor order SO0127. Selanjutnya kita klik print untuk melihat informasi ordernya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dokumen sales order yang telah terbuat dari proses simulation checkout tadi. Nah, ini telah berhasil kita checkout. Oke, karena kita telah melakukan simulation checkout pada produk pensil tadi, selanjutnya kita akan melakukan simulation checkout pada produk buku. Kita masuk pada bagian shop, kemudian kita cari produk bukunya. Oke, kita buka, kemudian kita masukkan di keranjang sebanyak 10 pack. Klik add to chart, kemudian kita klik icon keranjang. Oke, jika sudah masuk pada keranjangnya, kemudian kita akan masukkan kembali diskon code untuk produk buku. Kita salin kode diskonnya, kemudian kita klik apply. Oke, jika kita telah memasukkan kode diskonnya, maka untuk harga bukunya akan terpotong sebanyak 10%. Oke, jika telah selesai kita masukkan kode diskonnya, kemudian kita klik proses checkout. Oke, untuk metode pengantarannya kita pilih Alamanda Delivery yang terdibuat oleh Staff IT. Kemudian pembayaran dengan demo.
Kemudian kita perlu mengisi details pembayaran dan status pembayarannya yaitu successful. Oke, jika sudah, kita masuk klik pay now. Oke, pembayarannya sedang dalam proses. Nah, untuk produk buku, nah untuk informasi pembayaran ini telah terbuat teman-teman. Untuk produk buku masuk dalam nomor ordernya yaitu SO0130. Oke, jika sudah, kita bisa klik print terlebih dahulu. Informasi ordernya jika kita ingin mencetaknya akan seperti ini. Oke, jika sudah, kita kembali pada sistem SOD-nya. Kita masuk ke dalam bagian home. Kemudian produk ketiga yang akan kita check out yaitu styrofoam. Kita masuk pada menu shop, kemudian kita cari. Oke, untuk produk styrofoam sendiri di sini kita akan check out atau masukkan dalam keranjang sebanyak 5 buah. Kita masukkan dalam keranjang, kemudian kita klik ikon keranjangnya. Nah, untuk produk styrofoam sendiri tidak mendapatkan potongan kupon atau diskon. Nah, karena tidak mendapatkan potongan diskon atau kupon, maka langsung saja kita klik proses checkout. Oke, untuk pengisian metode pengantaran dan pembayarannya sama seperti pada simulation sebelumnya ya teman-teman. Metode pengantaran kita klik halaman delivery, kemudian pembayaran dengan demo, payment details, status pembayaran successful, klik pay now. Masuk dalam proses pembayaran. Akan muncul informasi pembayaran dari produk styrofoam dengan nomor order SO0131. Kita cetak terlebih dahulu informasi ordernya. Nah, akan seperti ini teman-teman. Oke, kita kembali pada sistem SOD-nya. Kita kembali pada bagian home. Baik teman-teman, untuk simulation checkout pada 3 produk yang telah kita checkout tadi telah berhasil kita lakukan, dan untuk dokumennya telah masuk dalam dokumen sales order. Kita cek terlebih dahulu. Kita masuk pada fitur atau menu sales, kemudian kita lihat produk yang telah kita checkout tadi. Nah, untuk 3 produk yang telah kita checkout tadi, ini quotation-nya, statusnya telah berubah menjadi sales order. Kita buka satu persatu. Nah, ini 3 quotation atau produk yang telah kita checkout tadi telah berubah menjadi sales order ya teman-teman. Baik, untuk role atau peran supervisor telah berhasil dilaksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada staff inventory dan juga accountant yang akan dijelaskan oleh Davino. Oke, baik. Saya akan melanjutkan
tugas dari teman saya sebelumnya, yaitu tugas saya sekarang ini adalah untuk memvalidate dan juga meng-create invoice. Oke, bisa kita lihat di skenario website ini. Di sini ada nama-nama barang yang akan kita validate ya. Pertama kita akan login dengan database, lalu kita akan validate barang-barang yang ada di Google Sheet ini ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan Odoo. Kita langsung saja pergi ke inventory. Kita cek delivery order. Oke, bisa kita lihat di sini. Di sini ada nama-nama produknya, bisa kita copy ya. Oke. Oke, bisa kita lihat di sini statusnya itu masih waiting ya. Oke, kita bisa klik validate, apply. Baik, bisa kita lihat kita sudah validate, lalu kita bisa ke produk yang lainnya ya. Di sini. Oke, sudah kita validate, lalu tinggal yang terakhir. Oke. Oke, kita sudah berhasil validate semua ya. Selanjutnya kita bisa pergi ke website, lalu kita ke order. Baik, selanjutnya kita bisa cek di website, lalu kita ke orders. Kita bisa lihat di paling atas ini adalah yang tadi kita validate. Oke, statusnya itu semua sudah full invoice. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tugas dari teman saya. Role saya yang terakhir ini adalah sebagai akuntan yang bertugas untuk melakukan rekonsiliasi account. Sekarang kita bisa login ke akun akuntan kita. Oke, kita sudah masuk ke tampilan Odoo-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke bagian website. Lalu kita bisa klik order. Oke, bisa kita lihat yang tadi sudah divalidate itu akan muncul di sini. Lalu kita akan membukanya. Lalu di sini ada invoice, kita bisa klik ya. Kita bisa download invoice-nya. Oke. Lalu selanjutnya bisa klik juga. Oke, setelah sudah terdownload, kita akan ke tab accounting. Lalu kita pilih yang reconcile item ini, kita bisa meng-create di sini. Oke, untuk date-nya ini dibiarkan saja seperti ini. Lalu labelnya kita bisa isi data invoice yang tadi kita download ya. Ini contohnya. Bisa kita copy. Oke, untuk partner kita coba ini aja. Untuk statementnya itu dikosongi saja, lalu buat amount-nya kita bisa cek lagi. Ini kita bisa tambahkan saja jumlahnya dengan yang di sini ya, totalnya. Klik save.
Ya, di sini bisa kita lihat. Ini untuk kredit yang tidak sesuai ini bisa dihapus saja ya. Kita bisa pilih ini, lalu kita klik validate. Oke, kita lihat di sini sudah status reconcile ya. Kita bisa mengulangi step yang tadi ya. Untuk invoice yang kedua, bisa copy, nominalnya, ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita ulangi cara yang tadi. Ini bisa kita remove, lalu kita cari. Ini amount-nya itu 231, berarti yang ini. Lalu kita klik validate. Oke, kita lakukan sekali lagi ya. Dengan invoice yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat di sini, kita hapus, kita reconcile 25.000, lalu kita klik validate. Baik, kita lihat setelah tiga-tiganya sudah kita berhasil reconcile. Demikian tugas saya sebagai akuntan yang bertugas untuk melakukan rekonsiliasi account. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.